Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita adalah orang yang didapatkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan kehidupan kita. Dan itulah berkat Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari zaman ke zaman, manusia itu punya ciri-ciri sebagai makhluk yang selalu mencari. Tidak heran, saudara, mengapa manusia terus mencari, karena manusia membutuhkan, atau manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Saudara, tidak ada salahnya manusia itu mencari. Namun satu hal yang menjadi ironi adalah, apa yang manusia cari adalah apa yang dia inginkan semata-mata, yang dia anggap kebutuhan. Apa yang dia cari, yang dia sukai, dan dia anggap itu adalah sesuatu yang bisa memenuhi hasratnya. Namun, saudara-saudara, manusia yang mencari, manusia pun tidak pernah puas dengan apa yang dia cari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu." Matius pasal 6, ayat 33. Mari kita membaca firman Tuhan. Keluaran 20, ayat 8 sampai 11. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah keempat dari 10 perintah Allah adalah perintah untuk kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saudara, bangsa Israel seringkali gagal untuk melaksanakan perintah keempat ini, sehingga mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus, maka pemimpin-pemimpin agama menaruh beban yang sangat berat kepada umat Tuhan, bagaimana mereka mendefinisikan menguduskan hari Sabat. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar dan memberikan pemahaman apa makna Sabat dan apa itu Sabat bagi umat manusia. Apa pesan firman Tuhan dari perintah keempat ini? Yang pertama, saudara-saudara, manusia dan hewan serta bumi membutuhkan Sabat atau perhentian itu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, Markus 2 ayat 27, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, menciptakan seisi dunia ini. Dia yang mencipta, Dia yang tahu siapakah kita dan siapakah dunia ini. Oleh karena itu, saudara, mengapa Tuhan memerintahkan hari Sabat? Karena manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan membutuhkan perhentian itu. Tuhan mendesain manusia dan hewan dan tumbuhan tidak untuk bekerja sepenuhnya dan tidak ada waktu untuk berhenti. Namun Tuhan tahu manusia membutuhkan dan perlu menyadari bahwa manusia perlu berhenti dari seluruh pekerjaan yang dia kerjakan. Saudara, seorang petani
Dia sangat mengerti bagaimana dia tahu bahwa tanah yang dia garap perlu berhenti. Jikalau tidak, tanah itu menjadi tanah yang tidak subur. Tapi pertanyaannya adalah, manusia seringkali lupa dia perlu belajar berhenti. Jikalau tidak, dia menjadi tidak efektif di dalam kehidupan. Saudara, Sabat di mata Tuhan bukan sekedar berhenti dari pekerjaan-pekerjaan ragawi kita. Tetapi Sabat yang dimaksud Tuhan adalah kita mengalami perhentian bagi jiwa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menguduskan hari Sabat. Tuhan berhenti pada hari Sabat, yaitu pada hari yang ke-7. Supaya manusia boleh bersekutu dengan Dia. Dan di dalam jiwanya mengalami perhentian itu. Saudara-saudara, perintah Sabat mengingatkan kita. Kita butuh perhentian. Bukan saja bagi ragawi kita, tetapi bagi jiwa kita. Kita perlu berhentian di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan mengajar kepada kita melalui perintah hari Sabat ini. Yaitu Tuhan mengajar kita untuk meneladani Dia. Saudara, perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat didasarkan kepada bahwa Allah sudah mencipta selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Dia berhenti dari mencipta segala sesuatu. Dan atas dasar ini, Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Apa maknanya? Tuhan mau memberitahukan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus meneladani Dia di dalam segala aspek hidup kita. Dan terkait dengan Sabat, itu ada salah satu aspek kita meneladani Dia. Allah berhenti pada hari ke-7, maka Allah memerintahkan umat Tuhan pun belajar berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Apa arti pengikut Kristus adalah? Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Setelah kita menjadi ciptaan baru, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Dan menjadi muridnya adalah kita belajar menyangkal diri, memikul salib tiap hari, dan ikut Dia. Itu artinya, kehidupan kita harus meneladani Yesus Kristus. Bagaimana sikap Dia, bagaimana tindakan Dia, bagaimana ajaran Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Sabat memberitahukan kepada kita, hidup orang percaya adalah hidup yang meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudahkah saudara belajar meneladani, baik dalam sikap, tindakan, dan pengajaran Yesus Kristus? Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, sesungguhnya Tuhanlah kelimpahan di dalam kehidupan kita. Saudara, perintah Sabat mengingatkan kita kepada peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan memberikan mana kepada mereka. Dan saudara tahu, mana itu tersedia hanya 6 hari. Pada hari ke-7 tidak ada mana. Dan saudara, kita tahu bagaimana bangsa Israel dalam tiap-tiap hari punya porsi untuk mengambil mana secukupnya. Jikalau mereka inapkan sampai besok, maka mana menjadi busuk. Dan ajaib sekali, pada hari ke-6 Allah melimpahkan mana 2 kali lipat lebih banyak untuk bangsa Israel boleh ambil. Bisa digunakan pada hari ke-7 untuk mereka makan. Dan mana itu tidak busuk. Dan mereka tidak perlu kerja, karena hari itu hari perhentian. Saudara, ini memberitahukan kepada kita, perintah Sabat adalah perintah supaya kita hidup berkelimpahan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Tuhanlah yang menjadi kelimpahan kita.
orang-orang yang bersekutu dengan Dia, orang-orang yang dekat dengan Dia, orang-orang itulah yang mengalami kelimpahan. Saudara dan saya tidak pernah akan mengalami kelimpahan hidup itu tanpa Tuhan. Oleh karena Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya." Saudara, kita bersyukur. Kita orang percaya, orang diberkati. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga Roh Kudus itu adalah bagaikan air yang mengalir. Dan terus mengalir menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam hidup kita. Bahkan mengeluarkan buah-buah rohani yang indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Perintah Sabat memberitahukan kepada kita. Kelimpahan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami lebih memahami apa yang Tuhan perintahkan dari Sabat. Sesungguhnya, Sabat adalah untuk kami, bukan kami untuk Sabat. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga waktu kami tinggal di dalam Engkau, kami mengalami perhentian bagi jiwa kami. Dan perhentian itu satu kali kami terima di dalam kekekalan. Ya Tuhan, betapa berbahagianya kami. Kami menerima Engkau, kami menerima hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahan di dalam Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak salah di dalam hidup kami. Kami tidak mencari kelimpahan dari apa yang kami kerjakan. Tapi kami mendapat kelimpahan di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.